Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam untuk yang menonton channel Tariana Tia. Pada kesempatan ini saya akan berbagi materi tentang OSIS ya. Nah, materi ini akan diberikan pada latihan dasar kepemimpinan OSIS pada tanggal 16 Februari 2021 di SMP 1 Cangkuang. Nah, kita harus tahu apa itu OSIS. Oke, let's check it out. Nah, pengertian OSIS secara semantis itu singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Menurut Permen nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, disebutkan bahwa organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk organisasi siswa intrasekolah dan merupakan organisasi resmi di sekolah. Nah, kita bagi 4 kata ini: organisasi siswa intrasekolah. Apa itu organisasi? Yaitu kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Intra artinya terletak di dalam, sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Sedangkan sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar. OSIS ini hanya ada di SMP dan SMA ya. Di SD tidak ada. Nah, kemudian pengertian OSIS secara organisasi. OSIS merupakan satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan organisasi lain di luar sekolah. Secara fungsional, OSIS adalah salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan dalam melaksanakan kebijakan pendidikan, selain latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Kemudian pengertian OSIS secara sistemik. Jika dipandang sebagai suatu sistem, OSIS merupakan tempat kehidupan berkelompok siswa dalam bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sekumpulan siswa akan berkoordinasi dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Nah, fungsinya. Apa fungsi OSIS? Pertama, sebagai wadah kegiatan para siswa, di mana siswa bisa belajar untuk berorganisasi dalam suatu wadah, suatu tempat, yaitu OSIS. Yang kedua, motivator atau penyemangat. Diharapkan dengan OSIS ini bisa menggali bakat dan minat siswa untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Yang ketiga, sebagai preventif. Preventif di sini sebagai upaya pencegahan ketika ada sesuatu tentang sekolah. Nah, OSIS ini bisa mencegahnya ya. Jadi mencegah dari segala ancaman yang masuk gitu ya, baik internal maupun eksternal. Kemudian, nah ini gambar OSIS. Tujuan OSIS. Tujuan OSIS adalah memfasilitasi siswa dalam menyalurkan aspirasi, mengekspresikan kreativitas, dan berkontribusi untuk hal-hal positif di sekolah. Selain itu, OSIS juga bertujuan memaksimalkan potensi siswa agar bisa meraih prestasi di sekolah. OSIS juga bertujuan melatih keterampilan siswa dalam bersosialisasi dan berorganisasi. Maka tidak heran kalau misalnya
anggota OSIS itu adalah orang-orang yang berprestasi di sekolah. Biasanya kalau di Cangkuang itu yang memiliki ranking gitu ya, jadi bukan siswa biasa gitu dalam tanda kutip. Nah, sejarah singkat OSIS. Nah, ini dulu ya OSIS tahun dulu, zaman dulu. Jadi pada waktu dulu di SMP atau SMA itu banyak organisasi yang beraneka sifat dan bentuknya. Kemudian ada yang sifatnya perpeloncoan gitu ya. Jadi ini ada organisasi siswa yang sifatnya intern. Ada pula organisasi siswa yang dibentuk di luar sekolah. Jadi banyak sekali organisasi. Nah, kemudian organisasi tersebut ada hubungan dengan organisasi siswa dari luar sekolah, sehingga ada yang mengarah bersifat politis. Kalau organisasi siswa dikendalikan dari luar sekolah, biasanya tempat penyelenggaraannya juga bukan di sekolah gitu. Nah, akibatnya timbul loyalitas ganda dari anggota. Di satu sisi siswa harus mengikuti peraturan yang dibuat sekolah, sedangkan di sisi lain mereka harus tunduk pada peraturan organisasi yang dikendalikan dari luar sekolah. Oleh karena itu, maka jadi banyak yang organisasi siswa itu banyak yang tumbuh dan berkembang, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, golongan atau organisasi pihak sekolah. Kemudian, untuk menghindari bahaya perpecahan di antara siswa intrasekolah, nah itu harus ada ditumbuhkan dengan rasa persatuan dengan membentuk wadah yang bernama organisasi siswa intrasekolah. Jadi yang resmi itu adalah OSIS ya, organisasi siswa di sekolah. Nah, sehingga pada tahun 1970 sampai tahun 1972 beberapa pimpinan organisasi siswa sadar setelah mendapat arahan dari pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi organisasi siswa yang di sekolah itu hanya OSIS yang resmi ya, organisasi siswa. Nah, ini makna logo OSIS. Nah, bisa dibaca ya. Itu ada bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga. Kemudian buku terbuka. Nah, itu bunga bintang sudut 5 itu jadi generasi muda gitu ya. Nah, buku terbuka bekerja keras menuntut ilmu dan pengetahuan. Kemudian ada kunci pas. Kunci pas, kemauan bekerja keras akan menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri sendiri. Ya, jadi pede gitu ya. Kalau anggota OSIS itu biasanya pede. Kemudian nomor 4 ada tangan terbuka. Jadi kesediaan menolong orang lain yang lemah. Ya. Jadi adanya sikap mental yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian ada biduk. Biduk atau perahu itu yang melaju di lautan menuju masa depan yang lebih baik. Kemudian ada pelangi merah putih. Nah, tujuan nasional yang dicita-citakan adalah masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Nah, ini nomor 7-nya ada 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas dan 5 daun kapas. Nah, itu jadi ada peristiwa pada tanggal 17 Agustus 1945 ya, yang merupakan penegakan jembatan emas kemerdekaan Indonesia. Kemudian warna kuning. Itu dasar lambangnya yaitu kehormatan, warna agung. Suatu kehormatan bila generasi muda diberi kepercayaan untuk berbuat baik dan bermanfaat ya. Nah, kemudian ada warna coklat. Coklat bersifat artinya sifat kedewasaan dan sikap rela berkorban bagi tanah air. Dan yang terakhir adalah warna merah putih, warna kebangsaan Indonesia yang menggambarkan hati yang suci dan berani membela kebenaran. Nah, itu makna dari logo OSIS.
Nah, struktur organigram OSIS ini bisa berbagai berbagai bentuk. Nah, ini yang sederhana, ini yang pertama. Jadi ada kesiswaan, kemudian pembina OSIS, ada dewan guru, nantinya turun bertanggung jawab, ini ada ketua OSIS. Ketua OSIS meliputi sekretaris dan bendahara, kemudian ada sekbid atau sekretaris bidang. Nah, di gambar kedua itu lebih detail bahwa ketua OSIS itu ada wakil ketuanya, kemudian ada 2 juga. Sekretaris ada 2, bendahara ada 2, sekbidnya itu ada 10 ya. Jadi bisa masalah organigram itu bisa fleksibel ya, tidak kaku, sesuai dengan kebutuhan. Jadi sekbidnya mau 10 silahkan, mau kalau misalnya banyak kegiatan lebih boleh ya. Nah, kita teruskan tugas OSIS. Nah, tugas OSIS adalah mengendalikan aktivitas siswa agar mencapai tujuan yang positif. Siswa yang tergabung dalam OSIS disebut pengurus OSIS, yang memiliki tugasnya masing-masing mengingat adanya spesifikasi bidang jabatan yang diembannya. Selain pengurus OSIS, guru juga bertanggung jawab menjadi pembina OSIS dengan tugas mengawasi jalannya kepengurusan agar lebih terarah melalui kegiatan-kegiatan OSIS. Kemudian, program kegiatan OSIS itu ada 5 bidang. Bidang keagamaan, misalnya kajian rutin setiap agama di sekolah dan membentuk kegiatan ekskul keagamaan. Ya. Yang kedua, bidang sosial. Itu melakukan penggalangan dana, bakti sosial dan sosialisasi. Bidang kesenian, mengadakan event yang berhubungan dengan kesenian dan mengembangkan potensi kesenian baik dari siswa dan skala acara. Yang keempat, bidang lingkungan, melakukan kerja bakti, workshop dan penyuluhan yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian bidang olahraga, ini bukan kesenian ya, bidang olahraga, yaitu melakukan kegiatan olahraga, pertandingan berkala dan mengembangkan potensi siswa dalam bidang olahraga. Nah, motivasi untuk menjadi OSIS, pertama dalam OSIS itu kita pengalaman berorganisasi. Bagaimana kita bersikap dalam suatu organisasi sebagai suatu sistem, ya. Jadi ini pengalaman yang berharga dan nanti akan berguna ketika kalian dewasa, ya. Jadi kalau biasanya orang yang sudah biasa berorganisasi, jadi lebih supel, ya, lebih dengan orang itu lebih cepat masuklah dan tanda kutip ya. Kemudian memupuk jiwa kepemimpinan. Dalam OSIS itu ada jiwa kepemimpinan, bagaimana seorang ketua, kemudian fungsi sebagai bendahara, ya. Jadi semuanya memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, kemampuan manajemen waktu. Kegiatan OSIS itu banyak, jadi anggota OSIS itu harus bisa membagi waktunya antara belajar dan berorganisasi. Jangan sampai karena menjadi anggota OSIS tidak belajar gitu, atau ketinggalan dalam pembelajaran. Dan biasanya anak OSIS itu berprestasi, jadi dia bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin. Dan yang keempat, merasakan dampak melalui program kerja. Biasanya OSIS itu memiliki program kerja yang nyata dan dapat terukur. Jadi ketika ada program misalnya kesenian, kemudian mengadakan event, lomba kesenian di sekolah, nah nanti akan terasa bagaimana dampak melalui program kerja. Jadi merasa
ketika berhasil itu sangat puas, ya, sangat menghargai ketercapaian atau achievement. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat berosis di SMP Negeri 1 Cangkuang. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.